Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, bertakwa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ustadzah Neti dalam pembelajaran Sirah. Ya, Sirah kali ini Ustadzah akan menceritakan tentang salah satu sahabat Rasulullah. Beliau bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang sudah pernah kenal? Sudah pernah dengar ceritanya? Ya. Kalau belum, yuk disimak ya. Cerita Ustadzah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, nama lengkap beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wahab bin Abdul Manaf. Beliau hidup di tengah-tengah Bani Zahra dan beliau adalah paman Rasulullah dari jalur ibundanya. Wahab itu adalah kakek Sa'ad bin Abi Waqqas dan beliau adalah paman dari Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas bernama Hamnah binti Sufyan binti Abu Umayyah. Ya, beliau adalah seorang wanita yang hartawan, keturunan bangsawan di tengah-tengah Quraisy. Bahkan terkenal memiliki wajah yang cantik, anggun, ya. Demikian juga ibu Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah wanita yang sangat cerdik. Ya, beliau memiliki pandangan yang jauh dan sangat setia kepada agama nenek moyangnya. Menyembah apa? Berhala. Itulah kenapa awal keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak berbeda dengan keislaman para sahabat Rasulullah yang lainnya. Dalam sebuah kisah disampaikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah orang ketiga dari kalangan laki-laki dewasa yang masuk ke dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat-saat masuk Islam, ya, ketika ibundanya mengetahui, ya, maka ibundanya sangat marah. Dia tidak rela saat masuk ke dalam Islam. Itu. Bahkan, ya, ibundanya berupaya agar saat itu kembali kepada agama nenek moyangnya. Ya, karena ibundanya tahu bahwa Sa'ad bin Waqqas itu adalah seorang anak yang sangat sayang kepada kedua orang tuanya, menghormati ibunya, gitu ya. Maka ibunya membujuk Sa'ad untuk keluar dari Islam. Ya, sampai kemudian ibundanya itu membujuknya, mengatakan, "Wahai Sa'ad, ya, apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu dan mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu." Nah, itu ancaman dari ibundanya Sa'ad. Apakah Sa'ad kemudian tersentuh hatinya? Apakah Sa'ad menuruti ibundanya? Ternyata tidak. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku meskipun ibu tetap tidak makan, tidak minum, bahkan meskipun ibu memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, maka aku tidak akan meninggalkan agamaku selamanya." Itu
yang ditegaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat hal itu, ya, Ibunda Sa'ad akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sampai kemudian Sa'ad ditakdirkan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang paling dekat. Ya. Bahkan Allah mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam Quran surat Luqman ayat 15. Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, ya, dan tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya itu di dunia dengan baik. Nah, itu perintah Allah dalam Quran surat Luqman ayat 15 karena peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dia. Nah, anak-anak sekalian, Sa'ad bin Waqqas itu adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah. Selain beliau adalah pamannya. Rasulullah, ya, memberikan banyak keutamaan kepada Sa'ad, termasuk keutamaan itu diberikan Allah kepadanya. Apa saja keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal sebagai sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Maka sejak saat itu, apapun yang diminta Sa'ad kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Nah, itu keutamaan pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kedua, Sa'ad adalah orang pertama yang melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Hampir dalam setiap peperangan bersama dengan Rasulullah, Sa'ad mengikutinya. Bahkan Sa'ad terkenal sebagai seorang yang ahli dalam menunggang kuda dan memanah. Itu keutamaan Sa'ad yang kedua. Ya. Berikutnya, Sa'ad juga adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Pada satu perang, gitu ya, perang Uhud, ya, Rasulullah bersabda, ya, "Panahlah dia, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya." Nah, Rasulullah mengatakan begitu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, anak-anak sekalian, apakah itu saja keutamaan Sa'ad? Ternyata ada lagi satu keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tentunya itu menjadi keinginan kita semuanya. Apa ayo? Ada yang tahu? Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah ahlus surga. Ahli surga, dijamin masuk surga oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kok bisa begitu? Iya, pada suatu hari ketika Rasulullah berada dalam satu majelis bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah itu tiba-tiba berkata, "Tunggulah, sekarang akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Para sahabat kaget. Siapa? Siapa? Menoleh ke kanan kiri. Siapa ya yang ahli surga? Siapa ya yang dijanjikan itu? Siapa laki-laki yang dimaksud? Ya. Kemudian ketika para sahabat itu sedang memikirkan, sedang mencari ke sana kemari siapa laki-laki yang dimaksud, ternyata kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inilah laki-laki penduduk surga." Para sahabat pun bergembira menyambut kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan laki-laki
penghuni surga. Masya Allah, luar biasa ya keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad ya, juga termasuk sahabat Rasulullah yang gigih dalam berjihad. Ya, bahkan di akhir hidup beliau masih sempat mendakwahkan Islam ya ke negeri tirai bambu. Siapa yang kenal negeri tirai bambu? Iya, Cina. Gitu ya. Yang masuk pertama kali ke Cina itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau bahkan mendirikan masjid di sana sebagai tempat ibadah atas izin Kaisar Cina pada saat itu. Dan masjid itu diberi nama Masjid Huangseng. Ya, masjid itu berada di provinsi Guangzhou, Cina. Bahkan akhir hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ada beberapa sumber yang mengatakan beliau dimakamkan di Guangzhou, Cina. Meskipun ada versi yang lainnya, tetapi yang terkuat itu beliau dimakamkan di Guangzhou, Cina. Itulah akhir sahabat Rasulullah yang mulia. Seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Seorang laki-laki yang tidak pernah absen dari jihad fisabilillah. Seorang laki-laki yang doanya selalu dikabulkan. Jadi, sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang meneladani para sahabat Rasulullah, hendaknya kita juga meneladani Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dengan cara apa? Gigih mempelajari Islam, gigih memperjuangkannya, dan jangan lupa, meskipun kita tidak dijamin masuk surga oleh Allah, jangan berputus asa. Kita tetap bisa meraih derajat seorang penghuni surga asalkan kita mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa pula ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, diberikan yang terbaik, diberikan kemudahan dalam mempelajari Islam dan melaksanakannya. Baik, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dengan kisah-kisah para sahabat yang lebih seru. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.